Oke, nih saya sambil minum deh. Ini by the way kita syuting pas Ramadan tapi jam berapa sekarang? 9 pagi. 9 malam. Oh, 9 malam. 9 malam lebih. 9 malam. Jadi kita bisa sambil minum. Oke, berarti kenapa konsumsi protein? Saya nonton juga podcast Anda. Bagaimana coba? Di Indonesia itu, di luar negeri daging. Iya. Indonesia konsumsi daging gitu kan? Iya betul. Kenapa konsumsi protein kita itu sedikit padahal pengganti protein di Indonesia banyak? Ada tempe, Iya betul. ada tahu. Betul sekali. Kenapa? Jawabannya karena edukasi zaman dulu yang mengatakan kalau kita kebanyakan makan daging nanti kolesterolnya naik. Itu enggak berarti ya? Enggak. Oke. Tapi cara memasak yang membuat pola hidupnya naik. Saya boleh minum gak sih? Boleh. Silakan dong. Kok nggak nawarin? Biasa tuan rumah tuh nawarin mau minum nggak? Iya, gitu. maaf. Silakan. Ini. Tuh, harusnya tawarin. Mas mau minum nggak? Basa-basi dulu Iya lah. benar. Mas mau minum nggak? Deh mau pak. Silakan, gitu silakan. Loh. Kok nggak ditawarin? Silakan Doro. Berisik juga ya. Nah kan itu menikmati. Oh, iya. Artinya diminum beneran. Bener. Karena ada yang influencer gini terus dikumur balik lagi. Oh ada. Ada. Oh. Anda kan? Tiba-tiba banget lu nuduh gua. Nah gitu. Jadi itu mah tarik riak mas. Tarik ludah itu mas. Jadi tadi sampai mana kita ya? Iya kenapa? Daging. Karena ada mitos soal daging kolesterol. Nah itu dibantah. Jadi karena hal itulah orang takut makan daging sapi karena dibilang ningkatin kolesterol. Kedua, pendapatan per kapita. Oke. Jadi ada hubungan yang kuat antara pendapatan kapita sebuah negara dengan konsumsi protein. Oke. Makanya konsumsi protein negara kita itu tinggi banget di 1 bulan ketika kurban. Iya, makanya itu kayak prosesi proteinisasi se-Indonesia. Proteinisasi. Okay. Makanya sebenarnya aku tuh secara gak langsung setuju kalau memang kita tuh harus mulai meminum susu yang beneran susu. Ini beneran ya? Iya. Karena ada susu yang titelnya susu tapi sebenarnya isinya gula semua. Bukan gula dari laktus tapi gula tambahan. Nah ini yang menyebabkan di anak kecil jadinya bukan hyperaktif, jadinya kekurangan protein. Oke. Karena mereka orang tuanya belum bisa membedakan antara susu yang beneran susu sama susu yang ada gula tambahannya, gulanya terlalu banyak. Gula itu masih berguna, tetapi ketika gula tambahannya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan dosis harian itu yang dikritisi. Nah, kita harus memasukkan komponen makanan bergizi itu dari kecil. Sampai si akhirnya kita itu mengubah dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah nggak itu. Sekarang kan dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya susu. Iya. Sekarang namanya komposisi gizi seimbang. Oke. Nah, gizi seimbang itu ya susu udah masuk ke dalam, ada fibernya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi komposisi gizi seimbang disesuaikan dengan aktivitas harian si anak atau si orang tersebut.